kenapa sih kok aku harus takut gitu loh, kenapa kok dulu aku tuh nggak berani buat bertanya, kenapa aku nggak berani buat angkat tangan gitu loh. Tiap konten itu kan berasal dari yang namanya keresahan gitu loh, dan aku membuat konten ini juga berasal dari keresahan aku buat nggak bisa ngomong gitu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, dan ini adalah YouTube atau first konten aku di YouTube ya, karena aku sebelumnya nggak pernah konten di YouTube. Aku selalu kontennya itu di Instagram, tapi itu tuh nggak yang kayak selalu gitu loh, tau gak sih, kayak aku cuma jarang-jarang aja bikin konten gitu loh, dan ini adalah konten pertama aku di sini gitu loh. Dan kenapa aku buat konten di sini tuh karena sebelumnya kan aku bikin kontennya di Instagram gitu ya, dan di Instagram itu kayak 2 menit hampir 3 menit gitu loh, dan aku rasa itu tuh belum sepenuhnya tersampaikan gitu loh apa yang mau aku sampaikan gitu loh. Jadinya aku pengen beralih di sini gitu loh, dan aku nggak tahu apakah ini nanti ditonton sama orang-orang atau enggak, tapi yang jelas aku cuma mau ngobrol-ngobrol gini aja gitu. Di segmen kali ini aku bakalan ngebahas tentang introvert gitu ya. Mungkin udah banyak banget orang-orang yang tahu tentang introvert itu apa, dan apa sih yang dia lakuin gitu loh sebagai seorang introvert gitu loh, dan apakah introvert itu bisa sukses ke depannya, ataukah mereka malah jadi orang yang nggak terlihat gitu loh di lingkungan pertemanannya atau gimana gitu. Kita akan bahas di sini gitu loh. Tapi ini adalah dari pengalaman aku ya sebagai seorang introvert. Sebelum itu aku mau bilang dulu, mau menyampaikan kenapa aku bikin kontennya di Instagram gitu loh, kenapa aku bikin konten gitu loh. Ada 3 hal yang ngebuat aku tuh pengen banget berkonten gitu loh. Yang pertama itu karena apa? Karena setidaknya aku tuh pengen mengimprove diri aku gitu loh dalam hal public speaking gitu loh. Karena apa? Karena aku adalah tipe orang yang suka belibet kalau ngomong. Aku tuh nggak bisa yang gimana ya, kayak kalau ngomong tuh susah gitu loh, dan apalagi kalau ketemu sama orang-orang gitu loh. Aku tuh bukan tipe orang yang say hi terus gitu loh. Aku bukan tipe orang yang kayak bisa basa-basi, jago basa-basi gitu. Aku nggak bisa sama sekali gitu loh. Dan jadinya aku pengen aku tuh nggak mau diem-diem aja gitu loh. Aku tuh nggak mau kalau aku tuh cuma diem aja di kamar gak ngapa-ngapain, sedangkan orang-orang di luar sana mereka itu udah punya banyak relasi, punya banyak kenalan, dan mereka itu bisa kayak setidaknya sedikit basa-basi gitu loh. Dan di sini ya aku cuma mau ngobrol-ngobrol itu aja buat sekedar mengimprove diri aku dalam kemampuan berbicara atau dalam kemampuan public speaking, karena juga aku tuh belum sepercaya diri itu buat ngobrol sama orang-orang di luar sana gitu loh. Jadinya it's better right now for me buat bikin konten kayak gini dulu gitu. Karena ya itu tadi, aku masih takut gitu loh. Terus yang kedua, aku pengen banget bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh. Karena seperti yang aku bilang tadi, aku bukan tipikal orang yang suka basa-basi. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka ketemu sama banyak orang gitu loh. Dan kalau aku masih di kamar terus-terusan, aku nggak ngapa-ngapain, itu kan artinya aku nggak memberikan manfaat gitu ya. Jadi gimana caranya aku bisa menjadi bermanfaat meskipun hanya lewat online kayak gini? Aku setidaknya bisa berbagi lah ya semampu aku gitu loh, untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, untuk bisa menjadi orang yang mengajak kalian untuk bisa tumbuh bareng-bareng bersamaan dengan aku gitu loh. Terus emang yang ketiga itu, emang pada dasarnya aku tuh suka banget bikin konten gitu loh. Tapi sebelumnya itu aku bukan tipikal orang yang suka konten bikin kayak gini gitu loh, tau gak sih, kayak bikin podcast atau apa gitu loh. Aku nggak suka gitu loh. Mungkin konten-konten aku dulu itu cuma kayak tulis-tulisan gitu, jadinya nggak menampilkan diri aku gitulah intinya. Tapi sekarang semakin aku kesini, aku tuh pengen juga biar sedikit terlihat gitu loh, bisa setidaknya lebih percaya diri gitu loh. Gimana caranya untuk berkomunikasi sama orang lain, gimana caranya untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu tuh aku pengen kayak gini gitu. Dan aku rasa dari alasan pertama aku dan kedua aku itu tadi, itu bisa di-mix gitu loh. Bisa di-mix dengan cara apa? Dengan cara ya membuat konten kayak gini gitu loh, bagi seorang introvert yang gak percaya diri buat ngomong. Sama kalau kamu pengen jadi orang yang bermanfaat gitu loh, mungkin bisa buat awal stepnya itu bikin konten kayak gini. Menurut aku, orang-orang tuh bikin konten itu tuh berasal dari yang namanya keresahan gitu loh. Mereka punya banyak keresahan tentang sesuatu yang ada di dunia ini, dan mereka itu mulai untuk memberitahu atau membuka pikiran orang-orang itu tuh lewat konten-konten kayak gini gitu loh. Dan itu jatuhnya kayak konten edukatif ya, atau menginfluence gitu. Tapi ya itu
beda-beda ya tiap orang gitu loh caranya, tapi setiap konten itu kan berasal dari yang namanya keresahan gitu loh, dan aku membuat konten ini juga berasal dari keresahan aku buat nggak bisa ngomong gitu loh, tahu nggak sih, kayak iya kayak gitu. Jadinya aku pengen apa yang ada dalam diri aku itu bisa tersampaikan dengan baik gitu loh kepada orang-orang. Di konten pertama aku itu adalah tentang introvert gitu loh, gimana caranya aku buat at least jadi introvert yang lebih percaya diri gitu loh, gimana caranya, dan oke, ini adalah step-stepnya. Tapi sebelum itu tuh banyak yang mengira kalau introvert itu adalah orang yang pendiam gitu loh, padahal enggak juga sih. Aku bukan introvert yang pendiam, alias aku tuh enggak akut-akut amat gitu loh dalam hal introvert gitu. Aku masih bisa untuk bersosialisasi, aku masih mau untuk say hi meskipun ya habis itu udah selesai aja gitu loh, nggak ada obrolan yang lebih lanjut lagi gitu loh. Tapi setidaknya aku masih bisa untuk ya itu tadi, bangun komunikasi meskipun sedikit gitu loh, meskipun agak kagok gitu, tapi ya itu masih nggak terlalu yang gimana-gimana gitu kan ya introvertnya gitu. Dan mungkin salah satu hal yang nggak dienakin sebagai seorang introvert itu ketika mereka itu ada dalam suatu lingkungan yang orang-orangnya itu diem-dieman aja gitu loh, dan aku pengen ngebangun hubungan sama mereka, membangun hubungan komunikasi, tapi kadang aku tuh juga takut gitu loh buat memulai. Jadi ya aku harus berusaha untuk memberanikan diri untuk say hi lebih dulu gitu loh, alias kayak basa-basi, kayak misalnya cuma tanya kamu dari mana mbak, atau mau kemana, kayak gitu. Itu terus nanti bisalah ngalir sedikit demi sedikit gitu loh. Tapi pas giliran kita atau orang introvert itu ada dalam lingkungan yang mereka itu tuh pada banyak omong, mereka itu udah pada aktif, aku tuh nggak bisa untuk berbaur sama mereka gitu loh. Aku lebih milih buat stay silent gitu loh. Aku lebih memilih buat diam dan memperhatikan mereka gitu aja gitu loh. Tapi berbeda sama itu tadi yang ketika ada dalam lingkungan yang mereka itu cuma diem-diem aja gitu loh. Mungkin introvert bakalan lebih gerak terlebih dahulu gitu loh, karena nggak mau ada dalam situasi canggung gitu loh. Itu adalah tipe aku ya, tapi aku nggak tahu kalau introvert yang lain atau orang-orang yang lain, aku nggak tahu, tapi itu berdasarkan pengalaman aku gitu. Sebenarnya dari SD itu tuh aku udah banyak banget sosialisasi gitu loh. Kayak misalnya aku ikut beberapa lomba yang di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten gitu loh, dan itu kan ngebuat diri aku tuh punya relasi yang cukup luas gitu loh waktu masih kecil gitu loh, dan jadinya itu ngebuat diri aku semakin beranjak ke step yang lebih percaya diri gitu loh dari waktu SD gitu. Tapi nggak tahu kenapa lambat laun semakin aku dewasa, aku tuh malah semakin cenderung menutup diri gitu loh. Aku nggak bisa kayak seterbuka itu sama orang lain. Sebenarnya aku pas masih kecil itu tuh nggak berani buat angkat tangan buat tanya ke guru atau ngasih jawaban ke guru gitu tuh aku nggak berani gitu loh. Aku ngerasa kayak aku tuh malu, aku tuh ngerasa takut kalau dianggap remeh, atau kayak gini, misalnya aku mau bertanya ini sama seorang guru gitu loh, tapi aku tuh di dalam pikiran aku tuh rame banget, gimana nanti kalau semisal itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang remeh gitu loh, atau pertanyaan-pertanyaan yang receh gitu loh, dan aku ujung-ujungnya diketawain gitu loh. Aku punya banyak pemikiran kayak gitu loh, dan itu ngebuat diri aku tuh semakin nggak mau buat angkat tangan, aku nggak mau buat ngomong, itu karena aku takut seperti ituin gitu. Dan memang benar kalau seorang introvert itu dikategorikan sebagai orang yang irit bicara. Aku nggak bilang itu pendiam ya, tapi kayak irit bicara atau ngomong cuma seperlunya aja gitu loh. Tapi aslinya meskipun mereka itu kelihatan diem, seorang introvert itu tuh mereka rame banget gitu loh di kepalanya tuh, banyak banget pikiran-pikiran, banyak banget hal-hal yang pengen diungkapin tapi nggak bisa buat diungkapin gitu loh. Otaknya tuh bener-bener rame tapi tuh kita nggak berani. Itu tuh berlanjut sampai aku kuliah. Aku punya banyak banget pertanyaan, apalagi tentang psikologi gitu kan. Aku dari jurusan psikologi, dan itu tuh sebenarnya banyak banget hal-hal yang pengen aku tanyain ke dosen aku, tapi ya itu tadi, aku nggak berani buat ngomong sedikit pun. Ujung-ujungnya tuh cuma kayak aku ngerasa nyesel. Karena apa? Karena aku nggak manfaatin waktu aku sampai bahkan aku udah selesai buat pendidikan ini ya. Itu aku bener-bener nyesel sih. Kayak aku tuh
berpikir pas udah selesai ini, aku tuh berpikir kenapa sih kok aku harus takut gitu loh, kenapa kok dulu aku tuh nggak berani buat bertanya, kenapa aku nggak berani buat angkat tangan gitu loh. Dan itu tuh penyesalan itu emang datangnya di akhir, dan ya aku nyesel banget waktu itu. Tapi ya balik lagi, waktu nggak bisa diulang dan dunia ya udah berjalan seperti ini, nggak ada yang bisa diulang lagi. Tapi kita belajar dari kesalahan gitu loh. Aku belajar dari kesalahan aku, gimana caranya untuk aku bisa ngebangun diri aku jadi orang yang lebih percaya diri gitu. Dan aku sedikit salut sih sama dunia yang sekarang gitu loh, dimana orang-orang itu udah pada mulai aware sama diri mereka, udah mulai aware sama yang namanya ilmu psikologi atau yang namanya kesehatan mental gitu loh. Dan dari sana aku jadi tahu kalau iya, aku adalah seorang introvert gitu loh. Sebelum-sebelumnya di waktu SMP, SMA aku tuh nggak tahu introvert itu apa. Bahkan itu tuh kayak jarang banget ada kata introvert atau extrovert di telinga aku gitu loh. Aku jarang mendapatkan hal-hal seperti itu gitu. Tapi sekarang setelah aku belajar tentang itu, aku sedikitnya lebih tahu gitu loh tentang introvert atau tentang kepribadian atau MBTI. Sekarang aku tahu bahwa aku adalah seorang introvert, ya kan. Dan aku sedikit punya yang namanya social anxiety, social awkward, atau ada sedikit kesulitan dalam bersosialisasi dikit gitu, dimana aku tuh takut sama penilaian orang lain, dimana aku tuh takut nggak dianggap sama orang lain, dan itu berlanjut sampai sekarang. Menurut aku tuh sebenarnya introvert itu mereka lebih suka untuk diapresiasi gitu ya, mereka lebih suka dikasih ruang untuk bisa menyampaikan pendapat, atau mereka itu dikasih ruang buat berbicara. Introvert itu bakalan suka banget sama hal itu gitu. Tapi kadang-kadang introvert itu juga nggak dapetin hal-hal kayak gitu gitu loh, karena yang namanya kayak apa ya, first impression ketika mereka ketemu sama seorang introvert itu cenderung pendiam, mereka itu nggak berani, mereka malu-malu, dan itu ngebuat diri mereka stuck gitu loh, mereka nggak berkembang, dimana orang-orang yang ekstrovert aja yang berkembang gitu loh. Dan introvert itu semakin kayak apa yang namanya kayak tenggelam gitu loh dalam suatu lingkungan kayak gitu. Tapi aslinya mereka itu suka loh sebenarnya untuk dikasih ruang, dikasih tempat buat ngobrol gitu loh. Tapi ya itu tadi, emang kita tuh cuma perlu yang namanya support aja dari lingkungannya, cuma dikasih kepercayaan dikit aja, dan itu nanti bisa ngebangkitin seorang introvert itu menjadi lebih percaya diri. Tapi di samping itu tuh kita nggak bisa juga untuk mengandalkan orang lain buat bisa mereka itu ngasih kesempatan kepada kita gitu loh. Karena ya itu tadi, image-nya itu mereka itu cenderung pendiam, mereka itu nggak berani, mereka malu-malu, dan jadinya gimana caranya buat kita itu bisa terlihat, ya kita harus berawal atau bermula dari diri kita sendiri gitu loh. Kita yang harus namanya bergerak duluan gitu loh, untuk bisa membuktikan bahwa kita itu sebenarnya bisa. Hanya gimana caranya seorang introvert biar bisa terlihat, itu adalah dengan cara mereka itu bikin yang namanya karya gitu loh. Dan sekarang banyak banget tokoh-tokoh atau kayak namanya influencer, mereka itu seorang introvert tapi mereka itu tetap berkarya gitu loh, di rumah atau di luar atau dimanapun gitu loh. Dan itu bisa ngebangkitin yang namanya rasa percaya diri mereka gitu. Dan dengan bikin konten atau bikin sesuatu yang karya kayak gitu, itu tuh ngebuat mereka itu lebih mudah untuk berekspresi, untuk bisa nggak takut dijudge sama orang lain gitu loh. Dan juga dengan konten-konten kayak gini tuh bisa menjadi ajang latihan gitu loh sebelum masuk di dalam dunia yang itu tuh bener-bener mengharuskan kita buat ngobrol, buat bersosialisasi secara lebih gitu loh. Dan itu bisa diawali dengan kita itu ngobrol kayak gini dalam satu kamera, fokus sama diri kita sendiri gitu. Itu bisa dibangun dari hal-hal sekecil itu. Dan mungkin setelah kita itu punya image kayak gitu ya, itu tuh orang-orang tuh mulai ya setidaknya pada melirik ke arah kita gitu loh, dimana kita itu ya sebenarnya emang berani loh, berani tampil loh kita itu. Tapi ya kita itu berani tampilnya mungkin baru di kamera gitu, atau baru di online kayak gini, belum kayak yang public banget gitu loh, tau nggak? Jadinya kayak belum sama orang-orang yang banyak gitu loh. Tapi kita lebih cenderung buat sendiri dulu bikin kontennya gitu. Dan mungkin setelah semuanya itu berkembang secara pelan-pelan, dan kita itu mulai untuk keluar dari zona nyamannya kita bakalan bisa merasakan perbedaannya gitu loh, menjadi orang introvert yang lebih percaya diri. Nah, mungkin bisa dibangun dengan 3 cara ini. Aku menulis 3 atau 4 gitu ya, 4.
Nah, ada 4 cara yang bisa ningkatin percaya diri dari seorang introvert gitu loh. Yang pertama itu kita harus berani yang namanya mengubah mindset kita. Dari yang awalnya kita itu berpikir bahwa introvert itu tuh mereka nggak jago public speaking, mereka itu adalah orang yang pendiam, mereka itu orangnya nggak asik. Kita bisa mengubah itu semua gitu loh, dengan yang namanya mengawali sebuah obrolan gitu, mulai membangun obrolan ketika di jalan atau di luar atau di mana gitu loh. Setidaknya ubah dulu pola pikir kita gitu loh. Jangan jadikan alasan bahwa ketika kamu punya kepribadian introvert, kamu tuh nggak bisa kayak gitu. Justru orang-orang besar itu tadi lahir dari yang namanya kepribadian introvert gitu loh, banyak banget. Dan kita nggak boleh menutup mata, kita nggak boleh yang namanya kayak berlindung di balik kata introvert yang ngebuat diri kita itu cuma stay dalam zona nyamannya kita gitu loh. Kita takut buat memulai, kita takut buat yang namanya belajar, kita takut buat yang namanya tampil gitu loh. Itu semua harus dihilangin terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah berani keluar dari zona nyaman. Seperti yang aku bilang itu tadi, kita mulai ngobrol sama orang lain, kita mulai yang namanya tampil, mulai dari yang hal-hal kecil dulu, mungkin dari yang namanya kayak gini, bikin konten atau apapun itu. Dan aku mulai ngebangun kebiasaan ini dengan cara ya ngobrol sama strangers, ngobrol sama orang-orang baru dalam hidup aku gitu loh. Meskipun dari yang namanya online, aku juga lagi ngebangun namanya basa-basi, small talk atau percakapan-percakapan ringan gitu loh. Setelah aku tuh sadar bahwa ternyata percakapan ringan itu juga bermanfaat gitu loh, dimana ya itu tadi kita itu bisa setidaknya gimana caranya buat mengetahui cara pandang mereka, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita itu untuk berbicara dengan yang baik dan benar gitu loh, dari yang namanya percakapan-percakapan ringan. Semisal kayak tanya kabar gitu, atau kayak lagu favorit kamu apa, terus dari yang kayak obrolan ringan gitu loh pokoknya. Terus yang ketiga adalah cari lingkungan yang itu tuh mendukung diri kamu sebagai seorang introvert. Karena introvert itu seringkali nggak terlihat, mereka cenderung tenggelam. Jadinya kita harus mencari lingkungan yang itu tuh bisa mensupport diri kita gitu loh. Kadang kan sebagai seorang introvert itu mereka lebih prefer buat yang namanya punya small circle gitu kan ya, kayak namanya circle-nya kecil gitu loh. Mungkin ada 1, 2 atau 3 atau ya 10 dalam komunitas itu ada 10 orang itu mungkin itu bisa dibangun dari hal-hal seperti itu. Kita mencari tempat yang nyaman buat yang namanya ngebangun komunikasi itu tadi. Cobalah buat cari lingkungan yang itu tuh nggak maksa diri kita menjadi seorang yang rame, nggak maksa kita buat jadi orang yang harus happy terus, kita itu harus banyak bicara. Jangan cari lingkungan yang menuntut kayak gitu loh. Karena kita itu bisa setidaknya memberikan manfaat atau obrolan-obrolan kita itu setidaknya berbobot gitu tuh dalam lingkungan-lingkungan yang mereka itu nggak nuntut sama sekali buat jadi rame gitu loh. Tapi mereka itu tetap mau buat ngedukung diri kita gitu loh sebagai seorang introvert. Mereka tetap mau bantu, mereka tetap mau pengen kita itu juga berkembang meskipun dalam small circle itu tadi gitu. Terus yang keempat itu adalah kita harus bisa kenal sama diri kita sendiri gitu loh. Mungkin ini adalah cara yang pertama yang harus dilakukan, dan ini adalah cara yang paling gong dimana kita itu mengetahui tentang diri kita, dimana kita itu tahu gitu loh apa hal-hal yang ngebuat diri kita itu bisa punya semangat buat bisa termotivasi, atau apa hal-hal yang bisa ngedistraksi diri kita gitu. Kita harus tahu itu terlebih dahulu. Kita harus bisa kenal atau setidaknya punya refleksi buat diri kita sendiri. Karena introvert itu tuh adalah orang yang kayak well prepared banget ya. Mereka itu harus mempersiapkan semuanya itu matang-matang gitu loh. Apalagi kalau mau ngobrol kayak gini atau mau ngomong di depan orang, itu tuh mereka itu mempersiapkannya tuh yang benar-benar persiapan banget gitu loh. Sama kayak aku yang aku lakuin sekarang itu tuh aku benar-benar persiapan gini. Aku bikin skrip kayak gini itu biar nggak salah gitu loh ketika aku ngomong, biar nggak belibet juga gitu loh. Karena yang aku bilang tadi, aku adalah orang yang belibet sebenarnya. Jadinya aku harus punya setidaknya skrip atau bahan yang bisa apa yang mau aku sampaikan itu tuh tersampaikan gitu loh.
Dan mungkin kita juga bisa melakukan yang namanya self talk, atau kita ngobrol sama diri kita sendiri. Kita ngobrol seolah-olah itu kita itu sedang ngobrol sama orang lain gitu loh, meskipun ini cuma sekedar di depan kaca atau sekedar di depan HP kayak gitu tuh, itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita sebagai seorang introvert. Tapi kalau ketika kita itu udah terjun dalam dunia yang sebenarnya, atau dalam dunia yang itu tuh mereka udah banyak banget orang yang di depan kita, itu tuh gimana cara untuk ngebangun itu gitu loh. Dari pengalaman aku itu tuh aku cuma fokus menatap satu orang gitu loh yang ada di depan aku. Jadi aku menatap dia gitu, seolah-olah aku tuh tetap menyampaikan buat orang-orang banyak gitu loh, tapi aku menatapnya ke satu orang ya, meskipun nanti kayak gini-gini gitu loh, tapi tetap fokusnya ke satu orang gitu. Karena introvert itu kan cenderung buat mereka itu punya small circle gitu kan ya. Kita lebih mau menyampaikan atau lebih mampu menyampaikan sesuatu tuh kepada orang yang dia percaya, atau kepada satu atau dua orang gitu loh. Dan mungkin itu adalah cara buat kita itu jadi lebih percaya diri ketika kita itu ngobrol di depan umum kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan tentang gimana caranya untuk menjadi seorang introvert yang at least setidaknya lebih tampil percaya diri gitu loh. Meskipun dimulai dari hal-hal sederhana seperti kayak ngebuat konten seperti yang aku lakuin sekarang. Mungkin teman-teman ngerasa bahwa di video ini itu tuh aku ngomongnya belibet juga, dan itu tuh adalah struggle aku, dan aku masih berproses buat gimana caranya biar ngomongnya itu lebih dengan pembawaan yang tenang, untuk bisa lebih yang namanya menyampaikan sesuatu tuh nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa kayak gitu. Tapi ya at least aku mencoba dari video ini, dan ya nanti kita lihat gimana endingnya. Kesimpulannya dari video ini adalah kita itu nggak bisa untuk yang namanya berubah karena orang lain gitu loh. Kita harus yang namanya berubah buat diri kita sendiri. Dan juga kita tuh nggak bisa menjadi orang lain, kita nggak bisa menjadi seperti orang lain buat bisa maju, buat bisa berkembang. Tapi kita harus menampilkan yang terbaik dari versi diri kita sendiri gitu. Coba buat manfaatin apa yang kita punya, terus asah kemampuan kita. Meskipun sebagai seorang introvert, kita tetap juga harus sambil percaya diri dengan apa yang kita punya, dan jadilah yang terbaik dari versi diri kamu sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan bisa membantu, setidaknya membantu atau memberikan gambaran tentang gimana caranya untuk bisa menjadi introvert yang lebih percaya diri. Aku pengen aku dan teman-teman semuanya itu berkembang, nggak stuck dalam zona nyamannya kita sebagai seorang introvert, tapi kita harus bisa menjadi introvert yang berkarisma, yang bisa bermanfaat juga terkhususnya. Dan aku nggak mau teman-teman itu ngerasa sendiri. Jadi aku harap teman-teman semuanya juga bisa berani buat melangkah sebelum semuanya itu terlanjur, atau sebelum kalian tuh menyesal seperti aku. Mulailah dari sekarang, dan jangan takut buat dijudge sama orang lain, karena orang lain akan terus menjudge atau menilai diri kita. Meskipun kita itu berkembang atau nggak berkembang, mereka akan tetap menilai diri kita gitu loh. Jadi jangan takut sama penilaian mereka, terus fokus sama diri sendiri. Dan kalau kamu relate sama video ini dan pengen cerita juga sama aku atau apa, itu bisa di Instagram aku, atau bisa ditulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa buat like, subscribe, atau mungkin share video ini. Meskipun aku nggak tahu ini ada yang nonton atau enggak, tapi ya setidaknya aku udah berani ngomong di depan kamera selama 28 menit. Ini belum diedit sama sekali. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.